Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Junjung Nurfenti dan Ibu Rara selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai OSIS dan wawasan niatan mendalam. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama saya sendiri, Dia Fitrianisi, yang kedua Diani Rosyada, dan yang ketiga Diramaya Puspita. Organisasi siswa intrasekolah. Pelaksanaan pengembangan potensi siswa dilakukan dalam organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Pada dasarnya, OSIS adalah pemerintah sekolah atau student government yang berada di dalam lingkup pendidikan dan dibina oleh guru pembina OSIS. Landasan hukum organisasi siswa intrasekolah. Yang pertama, setiap anggota harus atau wajib mempercayakan Pancasila untuk dasar negara dan mempraktikkannya secara baik dan benar dan tidak menyalahgunakan atau membesar-besarkannya. Yang kedua, setiap anggota dan dewan harus mempunyai jiwa semangat dalam organisasi dan niat tinggi. Pengertian organisasi siswa intrasekolah. OSIS atau organisasi siswa intrasekolah adalah organisasi peserta didik yang berada di ruang lingkup sekolah menengah. Setiap sekolah diwajibkan untuk membentuk OSIS. Organisasi ini digunakan sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Tujuan organisasi siswa intrasekolah. Yang pertama, menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam suatu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah. Yang kedua, mendorong sikap, jiwa, dan semangat persatuan dan persatuan di antara para siswa. Yang ketiga, sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan aspirasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi organisasi intrasekolah. Yang pertama, yaitu sebagai wadah. Ya, sebagai wadah maksudnya OSIS dapat difungsikan sebagai wadah para siswa untuk melakukan kegiatan di dalam sekolah untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu sebagai motivator. Sebagai motivator, OSIS memiliki peran dalam memotivasi para peserta didik untuk melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat dalam rangka untuk meningkatkan bakat dan minat. Yang ketiga yaitu sebagai tindakan preventif. OSIS juga memiliki fungsi sebagai pengaman sekolah dari berbagai ancaman dari luar maupun di dalam sekolah. Yang ketiga yaitu beberapa tugas OSIS. Yang pertama, tugas pembina OSIS. Tugas pembina OSIS di situ ada bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan OSIS di sekolahnya. Yang kedua yaitu memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus. Yang ketiga yaitu mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah. Yang kedua yaitu tugas ketua dan wakil OSIS. Yang pertama, tugas ketua memiliki organisasi dengan baik dan bijaksana. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat pengurusan, dan memimpin rapat. Yang kedua yaitu wakil OSIS. Yang selanjutnya yaitu wakil OSIS. Di situ wakil ketua bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan, memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan, menggantikan ketua jika berhalangan, membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua, wakil ketua bersama wakil sekretaris, dan mengkoordinasikan seksi-seksi. Yang ketiga yaitu tugas sekretaris. Tugas sekretaris dan wakil sekretaris. Di situ tugas sekretaris sendiri memberikan saran kepada kepala ketua dalam rangka mengambil keputusan dan mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. Tugas wakil sekretaris. Di situ aktif membantu pelaksanaan tugas sekretaris, menggantikan sekretaris jika sekretaris berhalangan. Wakil sekretaris membantu wakil ketua mengkoordinir seksi-seksi. Yang keempat yaitu tugas bendahara dan wakil bendahara.
Di situ, tugas bendahara dan wakil bendahara bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan, membantu tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untuk pertanggungjawaban. Tugas yang ke-9 yaitu tugas ketua seksi. Tugas ketua seksi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan seksi yang diprogramkan, memimpin rapat seksi, menempatkan kebijaksanaan seksi, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang ke-6 yaitu tugas pokok kegiatan seksi. Tugas pokok kegiatan seksi di sini ada beberapa. Yang pertama, seksi pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seksi pembinaan budi pengerti luhur atau berakhlak mulia, seksi pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara, seksi pembinaan prestasi akademik, seni, dan atau olahraga sesuai bakat dan minat, seksi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural, seksi pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan, seksi pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang teridentifikasi, seksi pembinaan sastra dan budaya, seksi pembinaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang selanjutnya yaitu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Wawasan berarti pandangan, tinjauan, konsepsi cara pandang. Wiyata atau bahasa Jawa artinya pengajaran yang juga berarti pendidikan. Di sini ada beberapa peran wawasan Wiyata Mandala. Di situ ada peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah di situ berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah dilaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang selanjutnya yaitu peran guru. Peran guru di sini menunjang tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Menjadi teladan atau pamong di masyarakat, guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga yaitu peran sipil akademik. Peran sipil akademik di sini ada tata usaha sekolah harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tugas, tukang, kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Dan yang keempat yaitu peran murid. Peran murid di sini menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah lain. Hormat dan sopan kepada teman, belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu peran masyarakat sekitar. Peran masyarakat sekitar di sini mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar, memberi saran dalam kemajuan proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, dan mengadakan kerjasama dan pihak sekolah melalui komite sekolah. Di sini ada mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, tahap preventif. Di sini memelihara sekolah mulai 7K, menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah, membentuk jaringan pengawasan, menghilangkan bentuk peloncaran saat MOS, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan keamanan ketertiban saat masuk usai sekolah. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala pada tahap represif yang pertama adalah untuk mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang, mengkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah,
mengadakan bimbingan dan penyuluhan, dan memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Peranan wawasan Wiyata Mandala yang pertama adalah sebagai pengaman, yang kedua sebagai penggerak, dan yang ketiga sebagai usaha yang bersifat preventif. Unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Unsur yang pertama yaitu sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pendidikan dalam lingkungan sekolahnya. Yang ketiga, harus ada kerjasama dan pengertian yang kuat antara guru dan orang tua untuk mengemban tugas pendidikan. Selanjutnya, para warga sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah, harus menjunjung tinggi citra dan martabat seorang guru. Dan yang terakhir, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar yang saling mendukung antar warga. Selanjutnya, prinsip-prinsip wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah adalah lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap lingkungan sekolahnya sebagai lingkungan pendidikan. Yang ketiga, guru dan wali murid memiliki pengetahuan untuk mengembangkan tugas-tugas pendidik. Kemudian, warga sekolah harus menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah dimanapun berada. Dan yang terakhir, sekolah harus bertumpu pada masyarakat dan mendukung keturunan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Atas perhatiannya, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.